What Next After COVID-19 in Property and Interior Design, dan dengan saya Destin Pratiwi sebagai host dan moderator pada webinar malam ini. Nah, pada webinar malam ini kita kedatangan Kak Evan nih dari seorang founder dan CEO dari Aunis. Halo Kak Evan, apa kabarnya nih Kak? Ya, halo, selamat malam. Iya, saya baik-baik saja ini. Kayu gimana kabarnya nih? Kayu sendiri bagaimana kabarnya? Kak Destin. Kak Dustin. Oh ya, Kak Dustin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Untuk Kak Steven apa kabarnya nih Kak? Oh ya, baik juga Kak Dustin. Oke, mungkin langsung dimulai aja ya Kak. Untuk teman-teman peserta, nanti di sesi Q&A teman-teman boleh banget bertanya dengan format nama, asal daerah, dan pertanyaannya apa. Untuk Kak Evan, mungkin dilangsungkan saja ya Kak. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya udah. Jadi, selamat malam para peserta yang sudah menonton, yang sudah datang untuk melihat acara presentasi kami. Jadi, pada hari ini kami akan mempresentasikan tema yaitu What Next After COVID-19 in Property and Interior Design Area for Millennials. Oke, jadi sebelum saya masuk nih, saya ingin memperkenalkan. Jadi saya itu tadi di sini ini saya berpresentasi nanti bersama saya Steven Chandra ya. Jadi semoga penonton dapat mendapat banyak manfaat dari presentasi yang kami berikan pada malam hari ini. Nah, sebelum masuk ke presentasinya, oke, next. Oke, next boleh. Kak, ya. Oke, jadi sebelum masuk ke presentasinya ini kita mau perkenalkan diri dulu ya. Jadi kita ini dari Wanes Group, company yang bergerak di bidang arsitek, interior, sama kontraktor ya. Ini ada visi misi, ini panjang, jadi kita skip aja ya. Intinya sih kita akan menciptakan awareness dan bisa yang nanti awareness itu kita menciptakan awareness kepada para penonton semuanya atau kepada masyarakat. Jadi supaya itu kita itu jadi kalau misalnya desain arsitek, desain interior, desain kontraktor itu nggak harus mahal. Kita bisa sesuai. Jadi kalau misalnya ingin bangun desain itu kita ini nggak harus mahal tapi bisa disesuaikan dengan harganya bisa pas, bisa bagus sesuai dengan yang kalian minta gitu. Jadi oke, langsung next saja kita akan masuk ke dalam presentasinya. Jadi pada hari ini kita akan bahas terkait 5 poin penting ya. Yang pertama ada digital city. Yang kedua ada COVID-19 in property and interior area. Yang ketiga ada post pandemic design house. Nah, kalau post pandemic design house ini kita akan melihat jadi setelah pandemi yang terjadi terhadap milenial terkait desain rumah itu bagaimana ya. Yang keempat ada key point terkait interior design. Jadi interior design ini yang lagi tren saat ini dan cocok untuk milenial apa sih ntar kita ada di presentasi selanjutnya. Yang kelima ada conclusion, kesimpulan dari keseluruhan presentasi yang ada. Oke, next. Nah, jadi ini digital city nih, background-nya apa nih, latar belakangnya? Kenapa sih bisa terbentuk digital city ini? Yang pertama kita lihat elemen yang dapat membentuk konsep digital city. Yang pertama ada citizen as major. Jadi ada penduduk. Penduduk itu elemen utama pembangunan dan pengembangan suatu kota ya. Kalau kita lihat bahwa manusia sekarang itu nggak bisa hidup tanpa HP itu nggak bisa, tanpa gadget, tanpa wifi nggak bisa. Tapi kalau manusia zaman dulu atau manusia dalam gua pasti bisa tentunya. Karena semuanya itu sudah terkait sama wifi, network, gadget. Nah, itu tuh semuanya sudah terdigitalisasi, termasuk jadi penyediaan e-commerce juga sama toko online itu semua udah terdigitalisasi. Nah, semua hal itu tuh dapat menyebabkan elemen ketiga dari digital city yaitu cashless city. Jadi misalnya kita datang, kalau misalnya kita mau belanja ke toko-toko atau ke mall itu kita nggak perlu bayar pakai uang tunai, kita bisa pakai OVO, bisa pakai Dana. Nah, selain itu juga karena adanya network itu kita dapat menciptakan online learning dan work from home. Ini juga karena ada pandemi COVID-19, jadi diterapkan adanya online learning dan work from home. Oke, kalau kita lihat dari background-nya sendiri ini kita lihat bagaimana sih COVID ini dapat membuat semua habit itu berubah ya. Kalau misalnya sebelumnya kalian nggak suka nonton TV, kalian suka keluar-keluar atau jalan-jalan berliburan ke Bali, ke Singapura, kemana, atau ke Bandung atau kemana jalan-jalan. Kalau sekarang nggak bisa karena ada COVID-19 ini, jadi kita mau nggak mau harus banyak berada di dalam rumah ya, menonton televisi misalnya. Nah, yang kedua itu ada ini anak milenial ya. Kita para milenial itu misalnya orang-orang
orang-orang luar negeri itu ada quotes, ada sebutan bilang millennial skills everything. Jadi kalau misalnya dilihat ini milenial itu unik. Milenial itu suka produk yang spesial, suka produk yang spesifik. Kalau misalnya kita lihat itu milenial itu butuh cocok desain tuh rumah-rumah yang bagus-bagus sama unik-unik ya. Cuman kendalanya kalau dari yang kita lihat ini, anak milenial itu kalau misalnya mau bangun rumah itu tersendat biaya atau mau bikin renovasi itu ya. Jadi kalau bisa sih kita saranin sih daripada beli ke developer mungkin ya ini saya nggak tahu ya, saya bilang mungkin ada kemungkinan kalau bangun rumah sendiri itu bisa lebih murah atau bisa budgetnya dapat disesuaikan. Kalau banyak dari klien kami sih sering bertanya gitu, jadi budgetnya kalau misalnya mau bangun rumah seperti ini cukup nggak kira-kira? Ya kalau kita sih sering bikin desain sesuai permintaan sama budget dari klien yang kita ada gitu, yang ada. Nah kalau ini harapan yang saya pengen sih semoga sih milenial itu pangsa pasarnya bisa menjadi kesempatan untuk pembangunan di properti di Indonesia. Oke, next. Oke, next. Kak Dustin. Next Kak Dustin. Oke, jadi di sini ada tiga dampak ya, tiga dampak yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Yang pertama ada deurbanization, yang kedua ada more localized city, yang ketiga ada reduced office space. Nah, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Bapak Steven Chandra. Silakan Pak Steven Chandra. Oke, di next saja Kak Dustin. Nah, di slide ke-6 ini saya akan membahas mengenai the urbanization. Nah, di slide ini teman-teman seharusnya sudah tahu apa itu arti urbanisasi. Yaitu urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebalikannya, itu the urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa, gitu ya. Nah, ini saya mengambil masalahnya itu ada kepadatan penduduk yang menjadi sumber wabah COVID-19, dan solusinya itu mengurai kepadatan penduduk di keramaian yang mengurangi penduduknya itu dengan cara remote working dan work from home. Jadi saya ambil contoh, belum kada. Saya ambil contoh aja nih. Misalkan contohnya itu si A adalah anak rantau dari Surabaya yang ngekos di Jakarta. Karena wabah COVID-19-nya itu banyak di Jakarta gitu. Jadi si A itu harus terpaksa kembali ke tempat asalnya gitu, ke Surabaya untuk mengurangi densitas penduduk yang ada di Jakarta demi mencegah penularan wabah COVID-19 juga. Nah, walaupun di tempat tinggalnya itu wabahnya itu sedikit gitu ya, tapi dia juga nggak boleh keluar-keluar untuk hal-hal yang nggak penting. Lebih baik disarankan untuk bekerja dari rumah. Seperti di slide ini juga solusinya untuk bekerja dari rumah. Kalau dia memang tidak mau bekerja dari rumah, dia bisa bekerja dari di luar, misalkan di taman atau tempat terbuka lainnya dan sebagainya. Seperti itu. Next saja, Kak Dustin. Nah, di slide ini more localized city. Nah, wabah COVID-19 ini mendorong kota-kota yang padat penduduknya itu menjadi lebih terarah dan tidak berkerumun. Jadi maksudnya itu dia tetap harus beraktivitas seperti berbelanja atau apapun gitu, mengirim paket segala macam, dia harus mematuhi pemerintah juga. Nah, di sini saya akan menjabarkan apa itu arti localized city gitu ya. Nah, arti localized city itu artinya antar kota dan intersubsidi itu tidak boleh keluar. Maksudnya sebenarnya dia boleh keluar, tapi lebih diminimalisir lah karena adanya COVID-19 ini. Gitu. Nah, seperti contohnya itu di Paris, itu di samping ini dia ini menerapkan konsep 15 menit. Konsep kota 15 menit, jadi dengan jalan kaki ataupun bersepeda dia udah bisa menjangkau semuanya gitu. Nah, sebagai contoh juga, misalkan si A itu tinggal di Surabaya tapi pelosok gitu. Surabaya tapi pelosok dia memiliki kebutuhan ini mengirim barang gitu ke JNE atau Tiki atau semacamnya. Nah, tapi di tempat dia itu nggak ada gitu fasilitas seperti itu. Mau nggak mau si A itu harus pergi ke perkotaan gitu yang jaraknya cukup jauh. Jadi harus menggunakan MRT. Padahal sebenarnya MRT itu sekarang udah nggak disarankan karena wabah COVID-19 ini gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus menyediakan juga beberapa fasilitas seperti JNE atau Kiki untuk mendukung pelosok tempat si A tinggal tersebut. Seperti itu. Atau contoh kedua, misalkan si A tinggal di Surabaya atau dia ingin melihat temannya si B itu di sosial media, misalkan dia butuh barang gitu ya. Nah, sebenarnya barangnya itu cukup bagus, tapi barang tersebut nggak ada di tempat tinggal si A gitu. Tapi si A apakah mungkin demi membeli barang tersebut dia harus ke
Jakarta gitu, yang jaraknya mungkin berkilo-kilometer, ratusan kilometer, pasti nggak mungkin kan. Nah, makanya itu sekarang sama pandemik juga disediakan e-commerce atau toko online seperti Tokopedia, Shopee, segala macam untuk memenuhi kebutuhan si A, seperti itu. Oke, di next saja. Oke. Nah, ini slide berikutnya itu reduce office space. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa wabah COVID-19 ini mengakibatkan perekonomian juga hancur gitu, terutama di sektor properti. Nah, oleh karena itu beberapa perkantoran juga banyak yang tutup sebelumnya ya, sejak awal gitu ya, terjadi COVID-19 ini. Nah, untuk mencegah terjadinya kebangkrutan pada perusahaan, jadi mau nggak mau perkantoran juga harus tetap menjalankan aktivitasnya gitu ya, seperti biasa, yaitu tetap mempekerjakan karyawan segala macamnya gitu. Nah, di sini saya akan ambil di dua sisi, sebagai karyawan dan sebagai pemimpin perusahaan. Nah, sebagai karyawan dia harus tetap bekerja lah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya. Jadi dia tetap harus bekerja dari rumah untuk menghindari COVID-19 juga. Jadi dia nggak perlu bekerja dari kantor. Nah, sebagai pemimpin perusahaan, dia harus tetap mengelola perusahaannya supaya tidak bangkrut. Jadi cara mengelola dengan cara mengurangi operasional perusahaan seperti mengurangi aset-aset yang tidak perlu lah, maksudnya seperti biaya listrik, air, segala macam. Atau mungkin dia ingin pemimpin perusahaannya ingin meeting dengan karyawannya, jadi dia lebih baik menyewa coworking space jadi untuk kerja separuh waktu atau meeting seperti itu. Oke, di next saja, Pak Dustin. Nah, di sini pandemic resilient urban planning. Nah, itu artinya perencanaan tata kota tahan pandemi. Jadi di sini di slide ini saya ambil contoh, Jepang itu dikenal sebagai kota yang sering gempa. Jadi untuk solusinya itu kota itu direncanakan tahan gempa. Jadi bangunan-bangunannya itu mungkin dilengkapi dengan struktur-struktur yang tahan gempa lah, seperti diperkuat pondasinya atau kolomnya segala macamnya seperti itu. Nah, terus diaplikasikan ke Indonesia dan seluruh dunia yang terkena wabah COVID-19 sekarang. Nah, kota tersebut harus tahan terhadap COVID-19 juga. Dengan cara gimana? Dengan cara menyediakan lebih banyak infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, atau mungkin disediakan vaksin-vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan datang di kemudian hari, seperti itu. Oke, next saja, Kak Dustin. Oke, nah ini post-pandemic design house, ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada smart home, yang kedua WFH setup property, yang ketiga home for working, studying, and living. Oke, di next saja. Nah, ini smart home. Nah, wabah COVID-19 ini mendorong kita lebih memiliki rumah serba digital. Jadi seperti yang digambar di samping ini, diagram ini itu, dia itu udah menerapkan konsep digitalisasi. Seperti misalkan AC-nya, terus ada garasi rumah, ada mungkin shower rumahnya, atau mungkin pintunya mungkin sudah menggunakan teknologi sensor gitu ya. Jadi untuk gunanya itu untuk meminimalisir kontak fisik juga, terutama buat tamu-tamu yang datang ke rumah si penghuni. Seperti itu. Oke, di next saja. Ada sini. Nah, slide ini WFH setup property. Jadi ini masa pandemi COVID-19 ini dan setelah pandemi diharapkan properti itu juga lebih meningkat gitu ya, karena properti sekarang juga lagi hancur gitu. Oleh karena itu, desain properti yang mendukung aktivitas belajar dan bekerja dari rumah lebih diutamakan. Nah, di sini ada 3 faktor gitu ya, yang dapat mempengaruhi desain properti di masa mendatang. Nah, yang pertama itu ada cahaya matahari, yang kedua sirkulasi udara, yang ketiga tata letak ruangan. Nah, cahaya matahari itu untuk mendukung produktivitas bekerja dari rumah, dia itu harus cukup di dalam ruangan. Jadi ruangan tersebut itu tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Apalagi pada saat siang hari lebih baik tidak harus menyalakan lampu untuk menghemat energi. Nah, terus dari sisi sirkulasi udara, dia itu harus jelas seperti gambar diagram di samping ini. Dia itu sirkulasi udara itu terlihat dari adanya cross ventilation di setiap sudut ruangan. Jadi setiap bekerja atau belajar dari rumah, dia itu tidak merasa panas walaupun tidak menggunakan AC. Nah, yang ketiga tata letak ruangan. Tata letak ruangan itu juga harus diperhatikan untuk dimaksimalkan penggunaan space di dalam ruangan sehingga lebih terlihat ergonomis dan
tidak timbul negatif space. Seperti itu. Oke, next saja, Pak Dustin. Nah, slide ini home for working, studying, and living. Nah, di slide ini kita membahas bagaimana rumah menjadi peranan yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini dan setelah COVID-19 ini. Dan pastinya teman-teman semua juga setelah bekerja atau belajar dari rumah pasti ada merasakan titik jenuh yang sangat tinggi gitu ya, sehingga kita merasa, oh kita ingin keluar rumah. Padahal sebenarnya keluar rumah itu nggak disarankan gitu ya, untuk mencegah COVID-19 juga. Nah, oleh karena itu diperlukan beberapa fasilitas dari rumah, seperti desain ekosistem, yaitu ruang terbuka, seperti taman, dan sarana relaksasi juga, mungkin untuk orang lanjut usia bisa menikmati terapi kaki juga di sekitar rumah, dan disediakan beberapa kolam ikan di sekitar pekarangan rumah, seperti gambar di samping. Oke, next saja, Kak Dustin. Nah, jadi di sini nih ada beberapa contoh desain ya. Beberapa desain yang sudah kami buat nih kira-kira seperti ini nih. Nah, kalau itu di kiri ada ruang tamu, ada ruang kerja, ada tempat makan. Di sebelah kanannya ada ruang tamu. Nah, yang paling bawah itu ada kamar. Jadi ini kami mendesain bentuk-bentuk sama ruang-ruangan itu kita banyak mengandalkan pencahayaan alami. Jadi pencahayaan alami dari sinar matahari yang kita pakai. Kenapa? Karena sinar matahari itu kan pertama bagus untuk kulit. Yang kedua itu sinar matahari juga kita bisa hemat energi, hemat listrik. Nah, itu fungsinya. Ada pencahayaan alami, banyaknya bukaan, banyak cahaya masuk. Yang kedua ada sirkulasi udara ya. Kita di sini banyak ruang yang terbuka juga. Fungsinya itu supaya ruangan itu dapat mengalir, supaya udara itu dapat mengalir dalam ruangan, dapat mengalir, adanya cross ventilation. Nah, yang ketiga ini tata letak ruangan. Jadi ini kita nih berarti ada 3 aspek nih yang harusnya kita perhatikan ya dalam mendesain. Tuh yang pertama ada tadi pencahayaan alami, yang kedua ada sirkulasi udara, yang ketiga tata letaknya bagaimana. Kita itu desain supaya tata letaknya seminimalisir, mengurangi adanya terciptanya negatif space. Jadi negatif space itu ruangan yang tidak diperlukan kayak misalnya ruangan di bawah tangga, misalnya kalau misalnya tangganya itu beton semua, langsung misalnya tangga sampai ke bawah sampai beton habis itu, jadi ruangan bawah tangga itu nggak bisa dipakai. Nah, jadi untuk mengatasinya sih biar semua ruangan itu tata letaknya dapat dipakai. Jadi misalnya ada ruangan di bawah tangga nih, ntar bisa dipakai untuk storage atau ruangan library atau tempat duduk, jadi bisa bermacam-macam gitu. Oke, next saja. Nah, ini kalau misalnya ini beberapa project juga yang kita bikin. Ini nih kira-kira ketiga konsep ini nih yang anak milenial nih paling suka ya. Ada konsep klasik, ada konsep tropis karena lagi pandemi gini juga konsep tropis itu lebih ke arah alam. Yang ketiga ada konsep modern minimalis konsep. Nah, kalau misalnya klasik itu dapat dilihat dari mana sih? Klasik itu dapat dilihat dari pemilihan materialnya. Pemilihan materialnya itu kira-kira makanya lantainya misal dia sukanya herringbone gitu. Terus dindingnya itu biasanya ada corak-coraknya macam-macam, corak-coraknya ada yang unik-unik, banyak ornamennya. Terus dilihat dari plafonnya itu bagaimana sih? Plafonnya itu dia bentuknya bermacam-macam. Kalau misalnya plafon biasa itu cuma datar doang, di sini plafonnya mungkin ada tipologinya, ada permainan naik-naiknya atau permainan bentuk dan nah, kalau misalnya konsep minimalis ya namanya aja minimalis, minimal artinya simple. Dilihat kalau misalnya desainnya itu dilihat, jadi misalnya konsep minimalis misalnya satu ruangan itu menggunakan mungkin satu material aja atau mungkin satu warna misalnya atau enggak dari range warna dari putih ke abu mungkin. Nah, itu minimalis. Terus yang kedua penataan ininya apa sih? Penataan interiornya juga fungsionalis. Jadi misalnya ada kursi taruh di situ, misalnya ada kasur taruh situ. Terus bentuknya juga interiornya juga nggak macam-macam, nggak banyak ornamen. Misalnya kalau garis lurus ya garis lurus aja, kotak ya kotak aja, bentuknya geometris. Nah, kalau yang ketiga ini tropical concept. Kalau tropical concept itu material-materialnya lebih mengarah ke ini, ke alam ya. Misalnya ada semen ya semen aja gitu. Dia finishing juga paling finishing cuman untuk di glossy atau finishing biar tahan lama, nggak pakai misalnya dicat atau apa enggak gitu. Oke, next. Nah, ini sih untuk kita hari ini mau presentasi untuk harga jasa desain sama bangun dari kita nih. Kalau misalnya hari ini pada bulan ini sih kita ada diskon. Misalnya dari desain fee, kalau arsitektur kita kasih ya untuk per meternya 100, ini kita kurangin ada diskon 30% jadi 70. Untuk interiornya dari 100 kita
ada diskon turunin jadi 80. Untuk harga bangun itu sekitar 3,5 sampai 5 juta per meter persegi. Nah, ini kalau untuk harga bangun sih kita ntar bisa ini aja kita negosiasi, misal ada yang pengen bangun atau pengen desain, ntar budgetnya kita bisa atur-atur. Yang penting ntar kita meet up dulu di lokasi atau bagaimana kita bisa atur. Ntar untuk kontak ntar kita bisa kontak kita lewat WhatsApp atau mungkin kontak lewat Instagram juga bisa. Ntar ada di slide berikutnya. Oke, next. Nah, oke, Steven. Nah, ini dari beberapa slide presentasi yang udah kita sampaikan di atas. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa poin penting gitu. Nah, dari poin penting dari masalah itu pandemi COVID-19 gitu ya. Pandemi COVID-19 itu mempengaruhi aktivitas sosial dan aktivitas perekonomian di masyarakat. Jadi saya ambil juga kata kunci solusinya itu belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, yang menjadi sebuah desain solusinya itu adalah desain properti yang membutuhkan teknologi digital, memperhatikan aspek teknologi digital dan memperhatikan aspek ruang terbuka di dalam properti tersebut. Oke, di next saja. Nah, ini dari beberapa slide presentasi yang disampaikan di atas. Nah, saya akan menyimpulkan bahwa dari awal pandemi COVID-19 ini terjadi sampai nanti selesai COVID-19 ini, rumah merupakan sarana yang sangat penting. Sehingga untuk kegiatan bekerja dan belajar dari rumah perlu diperhatikan desain properti dan desain interiornya yang harus terdigitalisasi. Nah, seperti mungkin yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin ada teknologi sensor pada webcam, telepon, CCTV atau smart bedroom ataupun garasi rumah segala macamnya. Terus juga serta untuk melepas penat setelah bekerja atau belajar dari rumah perlu diperhatikan ruang terbuka, desain ruang terbukanya seperti taman, kolam, dan sebagainya di pekarangan rumah, sehingga penghuni rumah juga merasa betah di rumah, nggak perlu keluar-keluar. Seperti itu. Next saja, Kak Dustin. Nah, ini yang tadi saya ngomong ini. Nah, ini jadi kalau misalnya ada yang pengen kontak kita nih, di bawah ada nomor WA-nya. Ini ada webnya kita juga. Kalau misalnya lewat email juga bisa nih. Lewat Instagram juga bisa nih, wanas.group. Oke, ini di sini ada moto dari kita ini, dari moto kita yaitu with diversity create harmony and tranquility ya. Jadi kita itu Wanas itu artinya itu kesatuan yang menciptakan harmoni, kedamaian dan tranquility. Ya, oke. Next saja. Oke, jadi terima kasih ya untuk presentasinya. Kita sampai sini dulu yang kita sampaikan. Jika ada kekurangan atau apapun nanti boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan juga ntar boleh disampaikan atau mau ditanya boleh langsung, boleh mau di chat juga boleh. Oke, saya Kak Dustin bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan? Kak Dustin, iya. Oke, mungkin langsung di sesi tanya jawab ya, Kak? Iya, boleh. Ya, boleh. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Evan dan juga Kak Steven atas sharingnya malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya boleh banget bertanya dengan format nama, asal daerah, dan pertanyaannya apa. Boleh di chat teman-teman. Untuk menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu nih, Kak. Iya, boleh. Dalam interior design sendiri pasti banyak banget permintaan yang beragam, terutama dari milenial nih. Gimana cara Kak dalam menghadapi ujian atau bisa disebut sebuah permasalahan ya Kak? Cara mengatasinya itu seperti apa? Permintaan ya, biasanya sih kalau satu orang itu paling minta ini desain mungkin satu tipe sih. Jadi kalau misalnya dia minta desain banyak itu berarti ya nggak masalah sih, kita tinggal revisi aja gitu, tinggal bikin ulang aja nggak masalah. Yang penting ntar revisinya ntar kita batasin aja berapa gitu, 3 kali perubahan, 4 perubahan gitu, seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, di dalam menghadapi sebuah permasalahan tersebut, pasti kan kayak ada sebuah
kesulitannya nih Kak, terutama dalam desain interior itu sendiri. Nah, cara mengatasinya itu seperti apa? Mengatasinya ya biasa kalau di interior itu permasalahannya sih paling kalau yang sekarang ini paling menyesuaikan ini gambar untuk dimasukkan ke realitanya, yaitu mungkin kita harus banyak ngukur ulang. Masalah teknis sih sebenarnya, kita banyak ngukur ulang, kita banyak diskusi sama klien juga. Permasalahannya paling itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya, Kakak disuruh memilih nih Kak, di dalam desain interior sendiri, jika Kakak disuruh memilih, Kakak lebih milih kenyamanan tapi kurang estetik atau estetik tapi kurang nyaman? Dan alasannya apa nih Kak? Waduh, susah juga ya. Estetik tapi kurang nyaman. Estetik, kalau saya sih lebih milih ya yang nyaman dulu sih ya. Yang nyaman. Kenapa? Kan kalau manusia itu kan butuh space ya, butuh sesuatu yang nyaman agar dia bisa tinggal cukup lama ya. Kalau misalnya enak dilihat, kalau nggak nyaman sih menurut saya sih percuma juga ya, nggak bisa ditinggali gitu. Misalnya kayak kita ngelihat ada kayak rumah cantik banget, atau misalnya ada kayak rumah fantasi, kayak rumah model gotik, atau kayak misalnya ada rumah tipe kastil zaman dulu, cuman mungkin orangnya nggak suka tinggal situ karena itu mungkin terlalu banyak terlalu banyak desain ornamennya. Kalau orangnya suka simple ya bagi dia sih nggak nyaman, dia tinggal situ mungkin bisa stres ya mungkin ya. Kalau ini sih pendapat saya saja, seperti itu kira-kira, Mbak Dustin. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, desain properti itu kayak gimana yang bakal tren di tahun 2021? Yang 2021, kalau yang bakal tren Ya. itu menurut saya sih entar bakal ke arah tropis, ke arah desain tropical, ke arah model-modelnya yang tadi ya, yang saya jelasin tadi, yang nggak ada, yang nggak make finishing materialnya banyak, misal kayak lantai expose ya expose aja, itu tuh lebih masuknya ini tropis itu sama tropis sama industrial sih. Ntar kira-kira mengarah ke sana sih, kalau misalnya semakin ke depan ya, ke tahun 2021 sama datang. Oke, pertanyaan selanjutnya saya ambil dari kolom chat dari Kak Hanif dari Indramayu. Pertanyaannya itu bagaimana cara Kakak buat rekan kerja Kakak nggak suka sama tampang dan penampilan kita, sedangkan kita nggak punya waktu dan uang yang cukup untuk merubah bentuk tersebut. Waduh, ini pertanyaannya cukup sulit. sebentar. Cara buat rekan kerja yang nggak suka sama tampang dan penampilan kita ya. Waduh, itu saya kurang tahu sih ya. Ini pertanyaannya ini sih bukan mengarah ke hal yang dibahas hari ini ya. Mungkin senyamannya aja kali. Mungkin ya? pertanyaan Bagaimana cara selanjutnya buat nih, rekan? Jadi Makassar, di warna untuk wallpaper atau cat agar ruang tampak luas. Nah, ini kalau misalnya ruang tampak luas ini saya saranin warna putih yang mengarah ke kebiruan, biar ruangan tampak luas. Terus juga kalau misalnya biasa kan kalau misalnya di plafon, misalnya plafonnya datar, terus dindingnya juga datar. Nah, itu antara plafon sama dinding itu perlu dibikin kayak cegokan, kayak coakan gitu, biar ntar itu finishingnya nggak kelihatan jelek, kelihatan rapi sama luas. Kalau warna cat sih warna putih sih saya saranin sih, biar kelihatan luas ya, biar kelihatan bersih, gede. Warna putih ke arah biru. Terima kasih. Oke, kita menunggu pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya. Mungkin sembari menunggu, Dasi mau nanya nih Kak, menurut Kakak selera dari desain anak milenial itu seperti apa Kak? Selera dari desain anak milenial ya. Kalau milenial itu sukanya itu ya yang industrial, yang minimalis dia suka. Kalau milenial itu kalau saya lihat itu dia sukanya yang ini, yang budgetnya yang cocok juga untuk mereka untuk saat ini, sama yang desainnya itu ya yang nyaman sih, yang nyaman buat mereka. Mereka sukanya itu modern. Karena mereka tuh lebih suka ini yang fungsional, yang fungsionalis. Jadi misalnya ada kasur itu bisa ntar dilipat, atau misalnya ada lemari, ntar lemarinya
dilipat atau dirubah jadi apa gitu, biar ntar ruangannya gede. Mereka sih sukanya yang gede-gede, yang ruangannya space-nya enak gitu. Jadi misalnya ada kayak koridor gitu, kalau misalnya yang orang zaman dulu mungkin semeter aja udah cukup, atau 50 senti buat orang lewat aja, mungkin mereka pilih. Kalau milenial itu dia sukanya yang nyaman-nyaman. Jadi kita makanya standar aja, standar yang ada dari luar negeri. Misalnya untuk orang jalan ya 2 meter, atau misalnya kalau dalam ruangan ada intro-intro gitu ya space-nya semeter aja kita jauhin, kita ini. Ya seperti itu sih. Oke, selanjutnya Kak, dari kayu nih, budget minimum untuk bangun sebuah rumah itu kira-kira berapa Kak? Budget untuk bangun rumah ya, kalau misalnya rumahnya itu 50 meter persegi, mungkin sekitar 200 ya, 200 atau mungkin bisa kurang sih, itu tergantung dari materialnya, mau material apa. Kalau yang semurah-murahnya mungkin ya 200 ke bawah sih, kalau misal 50 meter persegi. Kalau misalnya untuk 500 meter persegi mau bangun yang minim itu mungkin bisa kena 1,5 atau mungkin 1,5 M ke bawah ya, bisa, itu bisa. Budget minimum untuk bangun rumah sih, kalau misalnya untuk milenial itu biasa yang mereka untuk tinggal sendiri ya, atau untuk berkapel ya, berpasangan ya, 50 meter persegi sih ya cocok, sekitar 200-an, 200 ke bawah. Harganya sekitar itu. Cuman kalau untuk tambah interior sih mungkin bisa 250-an, ya sekitar segitu. Oke, dilanjut ya Kak. Ya. Ada pertanyaan dari Nabila Putra Irwandi. Pertanyaannya itu, bagaimana untuk bagian ruang pekerjaan yang biasanya sekiranya nyaman untuk kita beraktivitas atau untuk menghindari dari sebuah gangguan? Jadi mau bikin meja ini ya, meja kerja tapi nyaman ya, kehindar dari gangguan ya. Nah, kalau itu sih kita pertama harus lihat tempatnya dulu ya. Misalnya di meja makan ini ada bukaan, ada jendela, tapi jendelanya itu biasa ngadep ke taman. Nah, kalau misalnya ngadep ke taman itu kan biasa banyak serangga. Misal ya kita ini mau bicara kenyamanan, jadi gimana biar ruangan kerja itu kita nyaman, enak gitu ya. Misalnya ada ruangan kerja, kalau mau nyaman sih kita bikinnya gede aja, 3x3. Di situ ada bukaan, terus ada bukaannya itu menghadap ke area ini taman. Itu kan kalau misalnya malam kan banyak nyamuk ya. Mungkin ini jendelanya pertama bisa dipasang kawat. Yang kedua kalau misalnya mau nyaman itu kita harus menata semuanya itu biar terlihat rapi. Yang kedua sih itu kita harus bikin rak-rak, kabinet buat nyimpen barang, sama mejanya itu kalau mau nyaman harus dibikin lebar, gede juga. Misal kalau meja untuk kerja di kantor itu sekitar 50 senti kali semeter, atau bahkan 50 senti ke 80 senti. Kalau misalnya mau nyaman, kalau misalnya sekarang kan kita kerja kan banyak kan pakai laptop ya, sama mungkin nyimpen berkas di sebelah laptopnya, itu kita butuh meja agak panjang. Mungkin kalau mau nyaman ya sekitar 1,5 meter, 2 meter, sama untuk lebarnya 1 meter. Jadi 1 kali 2 meter untuk mejanya, atau 1,5 kali 2 meter untuk mejanya. Cuman ya sisanya 1 kali 2 untuk mejanya. Terus kursinya kalau mau nyaman itu makanya kursi yang ini yang sandarannya empuk juga ya, yang itu mah bisa dicari kursinya. Sama pencahayaan sih, pencahayaan ya. Kalau misalnya mau kerja siang-siang itu, kalau misalnya mau kerja itu pakai lampu, saya saranin yang warna putih biar fokus. Jangan pakai lampu yang warna kuning. Kalau lampu warna kuning, kalau misalnya kerja ntar jadinya kesannya jadi moody, jadi ntar pengen tidur, ngantuk. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Kak Dendi, berasal dari Karawang. Pertanyaannya, warna yang cocok untuk tema tropis itu di sebuah ruangan terbatas itu seperti apa Kak? Ya, bagaimana Kak? Sorry, bisa diulang? Tadi agak Halo? Mohon maaf untuk teman-teman, boleh di-mute terlebih dahulu ya. Bentar ya Kak. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Dendi Karawang. Dia bertanya tentang warna apa yang cocok untuk sebuah ruangan yang terbatas dalam tema tropis.
tropis, ruang terbatas tapi tropis ya, mau bikin kesan tropis ya, tapi mau kelihatan luas ya. Kalau saya sih saranin itu semen sih, semen expose aja, cuman ntar biar kelihatan agak sedikit mewah, ruangannya ntar dicat glossy. Jadi itu industrial sih, masuk ke industrial. Jadi itu biar ruangan ini kan ada ruangan, cuman pengen kelihatan gede ruangannya. Ya, itu sih saran saya sih pakai semen expose aja, cuman dicatnya glossy, di finishingnya glossy aja, glossy. Itu tukang-tukang pasti ngerti itu. Jadi ntar kita bikin semen expose-nya bukan semen, terus di ini semen kita biarin aja enggak, tapi semennya itu kita pakai cat yang di ini, cat yang menyerupai semen. Dicat menyerupai semen dindingnya itu. Terus ntar di finishing. Itu kayak foto saya itu tuh ada tuh. Yang di foto background saya itu ada itu. Nah, itu semen expose itu. Kira ruangannya gitu aja. Ntar ini paling kasih ini ya kalau mau nyaman itu paling kasih permainan lampu sih, permainan lampu, iya. Contohnya, jadi kalau kita mencari Oke, baik, Kak. menggunakan matrik, ya kan seperti itu. Jadi ada persamaan linear di Pertanyaan selanjutnya datang dari Vida Lamongan. Pertanyaannya, penataan kamar agar terlihat luas itu pakai kasur tanpa ranjang. Ya, halo. Maaf. Sorry, bisa diulang, maaf. Destin di unmute dulu. Ini yang 2x2, ini yang 3x3. Oh iya. Intinya ketika membuat sebuah nilai atau Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya itu penataan kamar agar terlihat luas itu pakai kasur tanpa ranjang atau kasur saja atau pakai ranjang juga, Kak? Kalau biar terlihat luas ya, kalau misalnya kamarnya itu agak ini kalau misalnya biar terlihat luar sih ini pakai kasurnya kasur lipat, kasur yang ntar bisa dilipat, bisa dijadiin ini, bisa mirip ntar kayak lemari gitu. Pas dia dilipat, dia tidur, ntar kalau misalnya dia nggak pengen dipakai nih, dia tinggal dilipat aja, set. Kan ini misalnya kasur seperti ini, ntar dilipat aja, set gini, ntar jadi kelihatan lemari. Ini di sini ada rak-raknya, bisa dipakai buat barang-barang. Jadi kalau misalnya untuk penataan kamar agar luas itu pakai kasur lipat aja. Kasur tanpa ranjang. Iya, kasur tanpa ranjang aja nggak apa-apa, kasur yang di bawah. Itu kan gampang kan kalau misalnya mau misalnya kalau udah selesai tidur tinggal langsung ini aja taruh aja apa sih? Tinggal kasurnya dilipat, taruh di mana gitu ya. Kasur tanpa ranjang sih kalau mau kelihatan luas. Kalau misalnya kamarnya agak sempit ya. Tapi kalau kamarnya luas pakai kasur ya pakai ranjang aja nggak apa-apa kalau dia luas. Tergantung dari ukuran kamar sih. Cuman kalau mau luas ya pakai kasur yang di bawah aja, kasur yang ini aja, kasur tanpa ranjang aja. Kasur yang khusus di lantai itu ada di toko-toko kasur itu cari kasur yang khusus untuk taruh di lantai, kasur lantai namanya, kasur tanpa ranjang itu ada kasur yang khusus. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Sebelumnya apakah suara saya kedengar dengan jelas, Kak? Iya, jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farida Nisriwayuni dari Tanjung Pinang. Pertanyaannya itu misalnya nih, rumahnya ditambah lantai 2, bisa nggak sih? Tapi masalahnya batu bata rumahnya kayak nggak terlalu kuat dan ngatasinnya itu gimana ya, Kak? Oh, karena batanya kurang kuat. Kalau batanya kurang kuat itu kita desain itu ya ini ya rumahnya itu harus direnov, dindingnya harus beberapa dihancurin. Kita harus datang dulu di lokasinya. Cuman ya ini harus tambah ada kolom struktur. Kolom harus bikin kolom juga. Jadi ntar harus ngancurin lantainya, dihancurin sama tukang itu. Tukangnya harus bikin pondasi dulu. Terus udah bikin pondasi, ntar tukangnya bikin kolom. Jadi ntar yang itu rumah satu lantai itu, jadi dindingnya harus dihancurin pertama, lantainya harus dihancurin ulang, harus dibikin namanya pondasi. Pondasi untuk di atasnya ada struktur. Atau mungkin kalau misalnya ini rumahnya udah ada strukturnya, rumahnya ditambah dulu. Iya harus bikin struktur baru ya kalau misalnya batu batanya nggak kuat atau mungkin batu bata semua. Atau mungkin kalau misalnya ada solusi lain bikin balok, overstack balok. Jadi ada penambahan balok di dinding. Atau misalnya ada kolom misalnya rumahnya ini
Misalnya Sri Wahyuni punya rumah ada kolomnya. Nah, kolomnya itu di mana aja harus dilihat. Terus ntar kolomnya itu tambahin aja balok di situ, tambahin balok overstack namanya. Ntar dari kolom ke kolom itu tambahin balok. Terus ntar yang atapnya itu diganti, dicor, dikonstruksiin, makanya plat lantai. Terus kalau udah bisa bikin lantai 2. Nah, ini kalau misalnya pengen biar lantai 2-nya takut ini biar lebih kuat lagi, nahan strukturnya biar lantai 2-nya itu nggak hancur atau gimana, itu lantai 2-nya pakai batanya bata ringan aja. Jadi ntar harus dicek dulu pertama strukturnya. Kalau misalnya strukturnya udah ada, udah oke. Kalau misalnya udah cukup untuk nahan, harus ditambahin balok untuk nahan plat lantainya. Terus plat lantainya ada konstruksi, besinya besi bertulang juga. Terus kalau udah lantai 2-nya, jangan pakai bata biasa, pakai bata ringan aja. Terus ntar untuk penutupnya pakai atap aja. Atapnya bisa baja ringan atau apa, ya baja ringan aja atapnya. Baja ringan, untuk lantai 2-nya pakai batu bata ringan aja. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pertanyaan dari Risma. Misalnya nih, dia nih seorang pelajar atau mahasiswa nih Kak. Warna yang cocok untuk kamarnya itu yang berwarna gelap atau terang ya Kak. Misalnya dia kayak lagi ngekos gitu. Oh, ngekos ya, warna terang cukup sih. Cuman kalau misalnya warna terang tuh udah umum sih mungkin. Ya, warna terang aja, putih ke arah biruan. Kalau misalnya untuk pelajar, ntar rumahnya dicat aja warna terang, warna putih tapi ke arah kebiruan, jangan putih ke arah kuning, jangan putih ke arah ini, jangan putih tulang, putih ke arah biru, Ntar dicat itu aja, sama ntar ada permainan lampu aja, mungkin indirect light, ada lampu LED yang ditaruh mungkin di kabinet atau lampu yang ditaruh di plafon, lampu ini ntar ditaruh lampu sama dicat aja, cukup sih itu. Warnanya warna terang aja, warna putih ke arah biru. Oke, jadi warna putih dan biru ya teman-teman. Pertanyaan Warna putih ke selanjutnya arah nih biru. Kak. Sorry, ralat. Iya. Putih ke arah biru, warna putih tapi yang mengarah ke arah biru, bukan putih dan biru ya. Putih ke arah Oh biru. iya. Jadi putih dan ke arah biru nih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, tips untuk ruangan yang tidak panas dan cahaya yang cukup di siang hari itu tanpa menyalakan lampu. Tipsnya bagaimana nih Kak? Nah, kalau ini tipsnya ada banyak sih. Ini pakai tips pertama dulu. Pakai tips ini pertama ruangan harus dicat warna putih. Kenapa putih? Karena kalau misalnya putih itu dia nggak menyerap panas. Nah, itu jadi pertama dicat putih. Yang kedua itu kalau cahaya cukup siang supaya nggak menyalakan lampu. Nah, ini bikin aja jendela yang agak gede. Itu kalau itu untuk opsi pertama. Kalau opsi kedua itu mungkin bisa pakai lampu yang mengandalkan sinar matahari. Itu di luar negeri sih ada sih itu lampu. Jadi lampunya itu kayak lampu biasa, cuman itu dia pakai energi matahari. Nah, kalau misalnya ketiga itu pakai solar panel, cuman solar panel biasa untuk bangunan-bangunan yang yang kelas berat, yang gede-gede. Jadi untuk ruangan tidak panas itu dicat putih aja, dindingnya dicat putih, jangan dicat warna gelap, jangan dicat warna coklat, jangan dicat warna hitam, dindingnya cat aja, jangan dicat warna abu juga, dicat aja warna putih, udah putih, supaya nggak panas, supaya mantulin cahaya itu nggak nyerap. Kalau putih itu dia nggak nyerap panas. Terus supaya cahaya cukup di siang hari, tidak menyalakan lampu. Nah, itu bikin jendela yang gede, atau misalnya ruangannya itu atasnya cuma dicor, nggak dibikin atap baja ringan, itu untuk plafonnya bisa dibolongin, dibikin konstruksi ada kacanya, jadi biar ntar cahaya bisa masuk gitu. Sama bikin jendelanya itu kalau bisa ada di dua sisi. Misalnya ruangannya kotak ini ada bukaan di sisi satu, misalnya sisi utara sama sisi selatan. Nah, itu harus ada jendela gitu. Kalau misalnya jendelanya ada di sisi timur, ya bikinnya di sisi barat. Tapi kalau misalnya bukaannya nggak ada di situ, misalnya pengen bikin jendelanya di sisi utara sama sisi barat, ya boleh, atau sisi barat sama timur. Yang penting ruangannya ada dua bukaan di masing-masing di satu sisi gitu. Di satu sisi ada satu jendela gitu. Itu biar nggak panas.
sama dicat putih tadi. Iya, itu. Oke, kita lanjut ya, Kak. Iya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang kepo sama Wanis itu apa, teman-teman boleh banget kepoin Wanis Group, bisa follow Instagramnya di wanis.group. Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Karani Makassar. Pertanyaannya itu lantainya itu kayu. Kan sekarang banyak diminati sama anak-anak zaman sekarang nih, Kak. Apakah cocok untuk semua desain ruangan? Atau Cocok. ada tips lain dalam pemilihan material lantai dan bagaimana perawatannya? Lantai kayu itu cocok semua, misalnya orangnya seneng ya kayu, cocok semua ruangan kayu cocok. Cuman ini kayunya itu kan kayu macamnya ada banyak kan, ada kayu yang asli, kayu jati lantainya, ada kayu parkit, ada kayu vinil. Nah, kalau misalnya mau perawatan paling gampang saya saranin vinil karena vinil itu kayunya campuran sintetis. Jadi kalau misalnya saya saranin untuk perawatannya sih tinggal kayu vinil aja, misalnya ada lantai rumahnya mau modifikasi, kasih aja, beli aja kayu vinil kayu bukan parkit, karena kalau parkit itu bisa dimakan rayap, kalau vinil itu dia nggak bisa dimakan rayap, sama vinil itu bersihinnya ya mudah, tinggal dipel aja biasa gitu, dibersihin aja, dilap aja, misal ada basah dilap aja biasa gitu. Vinil aja, kayu vinil untuk material, misalnya mau beli ruangan ya ini, kayu vinil aja, itu paling gampang maintenance-nya, perawatannya. Sama bagus juga, dia kayu vinil macamnya ada banyak kan, ada coklatnya ke arah kuning, ada coklat ke arah apa, ya kayu vinil aja, kayu vinil. Misalnya mau beli, cari namanya kayu vinil kayu. Oke, selanjutnya ya, Kak. Iya. Pertanyaan dari David Wijaya. Dia lihat di Instagram bahwa desain rumah tropikal itu tropikal minimalis. Kira-kira budget pembuatannya itu seperti apa? Dan baik pembuatan desain maupun bangunannya. Misalnya Oh, mana? 60. Untuk teman-teman semuanya, sebenarnya boleh di mute terlebih dahulu ya. Boleh silakan, Kak. Desain rumah tropical minimalis ya. Tipe 60 ya. Tipe 60 harganya budgetnya sekitar 300-an ya, 300-an ya, 300-an. Di Instagram apa di sana kira-kira budget buatannya seperti apa? Budgetnya ya sekitar 300-an untuk 60 atau mungkin 300 itu udah sama interior sih ya. Kalau saya pikir 300 itu dapat atau 200 ya, mungkin dapat ya 60 ya. 200 300-an sih ya. Ya ntar kita lihat dulu sih materialnya mau apa. Cuman kalau mau material yang paling minim sih ya 300-an sih, 350-an, 300. Ya 300. Oh ya, kalau misalnya mau lihat desain-desain kita kayak gimana, ntar boleh aja cek ya di Wanes di grup ya. Ya seperti itu sih Kak. Oh, oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya sebentar ya, Kak. Dari Kak Rahman, Kaltim. Rumahnya ini di atas air. Terus bagaimana, Kak, cara desainnya biar terlihat lebih menarik dan aman, terus kuat juga? Mungkin itu, Kak. Rumah di atas air biar desain bisa lebih menarik ya. Kalau untuk desain lebih menarik sih saya rasa sih rumahnya ini ya desainnya jangan pakai banyak pola ya, desainnya itu bagus yang monumental aja ya kalau misalnya saya saranin biar ntar orang pasti rumahnya itu kalau desain monumental pasti orang pasti bakal nengok pasti kalau misalnya orang pasti penasaran desain monumental itu ini misal bentuk misalnya kayak kotak ya kotak aja, bulat ya bulat aja. Saya saranin sih kotak aja, persegi panjang kotak aja. Renov seperti itu, kotak aja seperti ini. Terus untuk rumah di atas air ya, di atas air itu untuk lebih aman dan kuat ya. Ini rumahnya itu ini ya konstruksinya masih kayu atau gimana nih? Kalau untuk kuat sih pakai beton aja dilapisin waterproof mungkin kuat ya. Atau mungkin kayu sih, kayu juga ini kalau misalnya rumah di atas air. Ya lebih aman sih pakai strukturnya kayu sih, kayu paling aman ya kalau untuk di air. Cuman ntar kayunya itu harus dilapisi sama waterproof sama ada lapisan lain itu. Itu saya harus cari tahu dulu
Ntar sama tim, semisal ntar ini ada yang butuh info atau apa, itu saya harus cari tahu dulu sih. Ini juga harus ada uji coba juga, kayu apa yang paling cocok. Ya seperti itu sih. Kalau misalnya untuk rumah di atas air biar desainnya oke, itu bikin bentuknya monumental aja, kotak aja gitu, geometris. Cuman kalau untuk struktur itu saya di atas air saya harus terbahas dulu dengan tim ya, karena saya harus lihat dulu itu tempatnya di mana, kira-kira struktur di rumahnya itu seperti apa gitu, harus dilihat dulu. Cuman kayu aja nggak apa-apa sih, struktur kayu. Soalnya biasa orang-orang yang di pantai-pantai gitu juga mereka banyak rumah pakai struktur kayu sih, kayu ya. Kayu. Struktur kayu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya. Dari Farida, pertanyaannya itu kalau pengen punya rumah minimalis tapi dari kayu, bagusnya gimana? Mungkin lebih ke jenis kayunya atau gitu, Kak? Kayu ya. Kalau saya sih saranin sih makanya ini aja, semen terus dilapisin kayu aja, keramik mirip kayu aja biar budgetnya lebih oke. Cuman kalau pengen kayu ya, ya saya saranin sih itu sih, make ini aja, make desainnya semen aja, terus pakai keramiknya keramik kayu gitu, jangan pakai kayu. Cuman kalau pengen pakai kayu asli, kayunya apa ya? Kayu jati ya kuat ya, paling kuat kayu jati. Kayu jati. Jangan kalau kayu meranti itu cocoknya di interior ya, saya pikir ya. Kayu meranti, kayu Belanda itu saya pikir untuk bikin konstruksi. Kalau bikin konstruksi kayu jati sih ya paling. Kayu mahoni juga bagus ya, mahoni. Mahoni sama jati sih, cuman mahoni susah dipotong ya. Jati ya, saya rasa jati sih. Kalau untuk kayu makanya kayu jati. Oke, Kak Evan. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kak. Bentar ya, Kak. Iya. Dari Kak Firly, Bekasi. Pertanyaannya, misalnya rumah minimalis supaya kelihatan luas itu gimana ya, Kak? Rumah minimalis biar kelihatan luas. Rumah minimalis pertama itu furniturnya ya, furnitur yang nggak penting dihilangin aja. Yang cuman bikin ringsek rumah itu furnitur dihilangin aja. Misalnya kayak kursi udah kebanyakan, taruh aja di mana, di gudang gitu, atau mau dibuang nggak apa-apa misalnya, atau enggak kayak ada banyak figura atau mainan atau mungkin barang-barang yang nggak penting gitu, taruh aja di storage atau dibuang kemana gitu biar lebih luas. Terus biar kelihatan luas sih itu sih ya. Paling itu aja sih, cuman penataan ruangan aja, penataan ruangan, barang-barang yang udah barang-barang misalnya yang kebanyakan atau apa itu tar aja, itu yang nggak penting-penting. Misalnya yang misalnya ini, jadi lihat dulu misalnya Kak Bernadette ini misalnya kalau di rumah itu sukanya ngapain aja, misalnya butuhnya sofa, misal sofa atau kursi makan atau apa. Nah, yang penting-penting itu jangan dihilangin, misalnya yang kayak nggak penting-penting aja gitu. Misalnya kayak ada figura atau mungkin patung apa gitu yang nggak penting cuma buat pajangan, nah itu taruh aja, taruh di storage aja gitu, jangan kebanyakan hiasan. Mungkin kalau satu lemari kalau mau kelihatan minimalis, kelihatan luas ya, misal ada satu lemari kabinet pajangan gitu ya, mungkin satu kabinet mungkin isinya 5 barang mungkin, atau 2 barang atau 1 barang itu ya. Jadi yang penting jangan kebanyakan barang aja, yang penting. Kebanyakan furnitur. Bentar ya, Kak. Iya. Oke. Buat teman-teman, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Kak. Oke, mungkin terima kasih Kak Evan atas waktu dan kesempatannya. Apakah ada sedikit closing statement-nya nih, Kak? Saya rasa nggak ada sih, kayak udah semua ya tadi ya. Di presentasi tadi udah semua sih. Oke, baik Kak Evan. Ilmu-ilmunya sangat bermanfaat banget nih untuk orang-orang yang mau bangun rumah atau sewa arsitek mungkin ya, Kak. Untuk link presensi, teman-teman bisa lihat barusan ada link presensi. Silakan di absen.
Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Mohon maaf sekali karena tadi YouTube-nya lagi error ya. Mungkin saya akhiri, saya Dustin Pratiwi sebagai host pada webinar malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih atas semuanya teman-teman. Ya, terima kasih ya.